Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2. Pada video ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk berwisata secara virtual di Semarang Zoo. Mari ikuti kegiatan kami. Semarang Zoo atau dikenal sebagai Bonbin Mangkang merupakan wisata edukasi, rekreasi, dan konservasi. Harga tiket untuk masuk ke Semarang Zoo cukup terjangkau, yaitu Rp20.000 ketika weekday dan Rp25.000 ketika weekend. Dan untuk operasionalnya, Semarang Zoo buka pada weekday setiap jam 8 hingga 3 sore dan saat weekend jam 8 hingga 4 sore. Setelah mendapat tiket, kita masuk ke area Semarang Zoo. Nah, dari pintu masuk ini, di sebelah kiri terlihat denah Semarang Zoo, sehingga pengunjung bisa melihat area wisata apa saja yang ada di Semarang Zoo. Area pertama yang dikunjungi yaitu Museum Satwa. Nah, untuk masuk ke Museum Satwa, pengunjung tidak dikenakan biaya. Area Museum Satwa ini merupakan area terdekat dari pintu masuk, yaitu di sebelah depan denah Semarang Zoo. Museum Satwa merupakan salah satu keunikan dari kebun binatang Semarang Zoo. Di sini terdapat berbagai hewan yang diawetkan. Hewan-hewan ini berasal dari hewan di kebun binatang yang telah mati, baik karena sakit ataupun karena usianya yang sudah tua. Nah, terdapat sekitar 30 jenis hewan yang diawetkan di sini. Seperti yang sudah kita lihat tadi, pertama yaitu ada berbagai macam jenis aves, kemudian reptil, kemudian ini terdapat berbagai jenis herbivore, karnivor, ada burung merak juga. Dan terdapat awetan macan, serta yang terakhir primata. Hewan-hewan ini ditempatkan pada display khusus dengan latar belakang berupa alam bebas sehingga seolah-olah berada di tempat aslinya. Taman reptil. Seperti namanya, maka lokasi ini berisi berbagai macam hewan reptil. Keadaan taman reptil ini sangat bersih, bernuansa bata bercat merah, dan memiliki keadaan yang sejuk karena dikelilingi oleh pohon. Sebelum kita memasuki taman reptil, pengunjung bisa mencermati larangan yang tidak boleh dilakukan selama berada di taman reptil, yaitu tidak boleh melempar makanan atau benda apapun ke dalam kandang. Pertama, kita akan melihat spesies sanca kembang. Sanca kembang berada di dalam kandang dengan kaca. Begitu pula spesies reptil lainnya. Hal ini dikarenakan agar pengunjung tetap dapat menikmati visualisasi dari satwa reptil dengan tetap nyaman dan aman. Sanca kembang atau Phyton reticulatus ini memiliki panjang 5,5 meter dengan kulit berpola seperti jala. Selain ular, kita dapat melihat iguana, penyu, dan jenis reptil lainnya. Lokasi selanjutnya merupakan tempat beberapa jenis primata. Yang pertama ada beruk atau Macaca namestrina. Merupakan salah satu spesies primata dengan ciri tubuh berbadan besar dan rambut berwarna coklat keabu-abuan. Di Semarang Zoo terdapat 2 ekor beruk, 1 ekor betina dan 1 ekor laki-laki. Pengunjung dapat melihat beruk dari luar kandang. Pengunjung tidak diperbolehkan untuk melemparkan makanan maupun benda ke dalam kandang beruk. Siamang atau Biolabates sidatus mempunyai kantong suara di leher saat bersuara. Siamang memiliki suara khas yang menggelegar di Semarang Zoo. Setelah
berjalan-jalan ke kandang reptil dan primata, selanjutnya kita akan menuju kandang karnivora. Di Semarang Zoo terdapat spesies harimau benggala yang merupakan spesies dari India, Bhutan, Nepal, dan Bangladesh. Nah, ada juga nih spesies singa dari Afrika. Sepertinya singa ini sedang istirahat, teman-teman. Kemudian, yuk kita beranjak ke area burung-burung. Pada area ini, kita dapat menemukan burung nuribayan dan juga burung kakak tua jambul. Bahkan, kita dapat menemukan burung pelikan yang sedang berenang dan mencari ikan di kolam. Selanjutnya, kita akan melihat hewan mamalia yang dapat hidup di gurun, yaitu unta. Di Semarang Zoo terdapat 2 unta. Di sini kita bisa memberi makan unta secara langsung. Masih dalam satu kandang dengan unta, di sini kita bisa melihat kuda. Pengunjung juga dapat menunggangi kuda ini sambil berkeliling di dalam Semarang Zoo. Karena hanya terdapat 2 kuda, betina dan jantan, kegiatan berkuda ini tidak setiap hari ada, dan hanya pengunjung dengan bobot tertentu yang bisa menungganginya. Aduh, suka getar-getar ya badannya. Sama halnya dengan unta, di sini kita juga bisa memberi makan kuda secara langsung. Hewan berikutnya adalah gajah Sumatera. Semarang Zoo memiliki 2 gajah Sumatera. Gajah Sumatera atau dengan bahasa Latin disebut Elephas maximus sumatranus adalah subspesies dari gajah Asia yang berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar di Indonesia. Beratnya mencapai 6 ton dan tumbuh setinggi 3,5 meter. Baik, selanjutnya kita melihat ada sapi yang sedang bersama anaknya. Di sini kita bisa memberi makan sapi. Semarang Zoo memiliki 4 ekor sapi termasuk anak-anaknya. Bersamaan dengan sapi adalah hewan rusa Timor. Hewan ini memiliki nama latin Cervus timorensis yang merupakan hewan pendatang dari Irian Jaya dan Kalimantan. Kita di sini bisa memberi makan rusa tersebut. Rusa ini merupakan hewan yang tinggal di iklim tropis maupun subtropis dengan habitat hutan, padang terbuka, ataupun hutan semak. Di Semarang Zoo terdapat 6 ekor rusa Timor dan keberadaan mereka sudah tidak terlalu banyak sehingga memiliki status konservasi rentan. Selanjutnya adalah hewan reptil yang paling banyak ditemukan di sungai-sungai, yaitu buaya muara atau Crocodylus porosus. Hewan ini tergolong karnivora yang ganas bila diganggu dan termasuk hewan teritorial. Nama lain buaya ini adalah saltwater crocodile atau buaya air asin, dikarenakan buaya ini dapat tinggal di pesisir laut. Diharapkan pengunjung jaga jarak dengan buaya ini, dikarenakan buaya jenis ini sangat terkenal dengan reputasinya sebagai pemangsa manusia sejati. Suasana di kebun binatang Semarang sejuk dan asri, karena ada danau dan juga pepohonan yang rindang yang berada di kanan dan kiri jalan. Lalu disediakan juga bangku untuk beristirahat jika pengunjung lelah saat berkeliling. Selain itu, disediakan juga taman bermain air untuk anak-anak. Ada beberapa fasilitas seperti perosotan dan lain sebagainya. Selain itu juga ada aktivitas berkuda yang didampingi oleh guide-nya. Contohnya seperti adik kecil itu yang sedang menaiki kuda. Nah, selain itu juga banyak area bermain, area kuliner, dan juga sedang ada pertunjukan musik di situ. Selain itu, jika pengunjung ingin membeli oleh-oleh, juga ada nih di sini. Ada makanan, mainan, dan juga hal lainnya.
Dan ada beberapa juga toko yang tutup, mungkin karena efek pandemi. Jadi memilih untuk tidak membuka toko. Tapi tetap masih banyak toko lainnya yang buka. Ya, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di pintu keluar. Semoga teman-teman menikmati tur virtual dari kelompok 2. Terima kasih.